Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sylvia Maharani. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah lebih baiknya di like, comment, and di subscribe dulu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode ilmiah. Nah, pertama definisi metode ilmiah. Metode ilmiah ialah proses berpikir untuk mendapatkan cara penyelesaian yang mungkin berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Nah, kemudian yang kedua, kriteria metode ilmiah. Yang pertama yaitu berdasarkan fakta. Yang kedua, bebas dari prasangka. Dan yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisa. Dan yang keempat, menggunakan hipotesis. Nah, yang ketiga selanjutnya, tujuan metode ilmiah. Tujuan dari adanya metode ilmiah ini yang pertama yaitu untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah, dan yang kedua merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis, dan yang ketiga untuk mencari ilmu pengetahuan yang logis. Kemudian yang keempat yaitu sikap ilmiah. Nah, beberapa karakteristik peneliti yaitu yang pertama, memiliki daya nalar tinggi, kedua, akurat, dan yang ketiga, tekun dan sabar. Keempat, bersemangat dan mempunyai motivasi yang kuat. Dan yang kelima, jujur serta bertanggung jawab. Nah, yang terakhir yaitu langkah-langkah penulisan ilmiah. Yang pertama ada observasi, kedua identifikasi masalah, yang ketiga hipotesis, keempat eksperimen, 5 analisis hasil, dan 5 penarikan kesimpulan. Oke, yang pertama yaitu observasi. Nah, setelah topik yang akan diteliti dalam proyek ilmiah ditentukan, langkah pertama untuk melakukan proyek ilmiah adalah melakukan observasi awal untuk mengumpulkan informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan topik melalui pengalaman berbagai sumber ilmu pengetahuan, berkonsultasi dengan ahli yang sesuai. Yang kedua, identifikasi masalah. Permasalahan merupakan pertanyaan ilmiah yang harus diselesaikan. Permasalahan dinyatakan dalam pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan dengan jawaban berupa suatu pernyataan, bukan jawaban ya atau tidak. Sebagai contoh, bagaimana pengaruh tayangan program musik dahsyat terhadap sikap remaja di keluarga? Nah, kemudian hipotesis. Hipotesis merupakan suatu ide atau dugaan sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam proyek ilmiah. Nah, hipotesis ini dirumuskan atau dinyatakan sebelum penelitian yang seksama atau topik proyek ilmiah dilakukan. Karenanya, kebenaran hipotesis ini perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian yang seksama. Kemudian eksperimen. Nah, eksperimen ini dirancang dan dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Perhitungan semua variabel, yaitu semua yang berpengaruh pada eksperimen. Kemudian analisis data. Dalam menganalisis data, kita harus memperhatikan data yang diperoleh itu harus dianalisis secara baik. Nah, kemudian statistik, yaitu dengan menghubungkan alat untuk membuktikan hasil dari hubungan kedua variabel secara kuantitatif. Kemudian menggunakan triangulasi atau uji validasi data secara kualitatif. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, setelah kita menyusun atau memperoleh hasil penelitian ilmiah, maka kita tinggal menarik kesimpulan yang disajikan secara fakta dan aktual. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang metode ilmiah. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.